Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang kembali di News Update GE Education. Nah, hari ini ya, hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 bersama saya Anita, selaku dari Market Analyst dan Educator GE Education. Nah, hari ini kita akan ngebahas nih berita apa yang terjadi tadi malam gitu ya, sama kita melihat skemanya nih ya untuk tren jangka pendek dan juga tren jangka panjangnya. Oke, lanjut aja kita masuk ke indeks. Sempat naik ya di Kamis kemarin gitu ya, maksud saya Rabu kemarin, di mana di mana investor tadinya mengharapkan oke, kita bisa ini ya bisa membantai The Fed, tapi ternyata malam ini atau tadi malam itu investor masih ketakutan ya, di mana pengendalian inflasi yang dilakukan The Fed juga ya. Mungkin Bapak Ibu udah capek dengerin saya atau kok Kevin ngomong tentang The Fed gitu ya. Naikin suku bunganya sebesar 75 basis poin. Nah, ini juga suku bunganya terbesar sejak 1994. Nah, ini juga mengakibatkan bahwa sempat naik dijatuhkan kembali karena masih ada prasangka-prasangka takut ya untuk masuk ke pasar yang lebih agresif. Oke, kita ngomongin Dow tadi malam ditutup di 2,42% gitu ya. S&P 500 turun di 3,25% dan Nasdaq turun 4,8%. Nah, kita boleh lihat dulu nih ya untuk indeks berjangkanya seperti apa. Kalau indeks berjangkanya tadi pagi gitu ya, sempat naik di 0,47%. S&P 500 0,51%, Nasdaq 0,69%, Russell 2000 0,58%, Nike 225 0,58%, Eurostoxx itu 0,44%, ada DAX 0,05% dan VIX 0,38%. Nah, gimana nih hari ini ya untuk membeli saham apa kira-kira ya? Masih ya, saya masih merekomendasikan untuk membeli sahamnya Citi untuk membuka posisi buy. Kalau kita lihat di sini ada spinning top gitu ya, di mana sempat kena area supportnya gitu ya, dan ini bisa untuk kita jadikan take profit atau di sekitar 50 sampai 52, dan stop loss-nya itu bisa di area 45 sampai 44 US dollar-nya itu. Nah, ini untuk Citi ya, masih sama seperti yang kemarin. Nah, lanjut setelah itu ada yang namanya komoditas. Gimana nih komoditas ya? Tadi malam harga minyak sempat menguat, di mana pasar saham mengalami penurunan, minyak saham menguat nih ya, di mana ini gara-gara Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru terhadap Iran. Dan karena pasar energi tetap fokus pada kekhawatiran pasokan yang membuat harga melonjak tahun ini. Dan juga ya, pasar ini tergelincir karena kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, Inggris, dan Swiss juga memicu nih kekhawatiran tentang pertumbuhan ekonomi global. Nah, kalau ngomongin harganya ya, minyak Brent tadi malam itu melonjak 1,1%. Kalau WTI ini melambung di 2% menjadi 117 USD per barelnya. Dan Badan Energi Internasional juga memperkirakan permintaan akan meningkat lebih lanjut pada tahun 2023. Udah saya mention juga ya dari minggu-minggu kemarin kalau sebenarnya minyak ini masih oke untuk long term sampai tahun depan, di mana tumbuh lebih dari 2% ke rekor 101,6 juta barel per harinya. Ini akan menjadikan optimis bahwa permintaan minyak China akan pulih karena juga pelonggaran pembatasan COVID-19 yang mendukung harga tersebut mengalami kenaikan. Ngomongin oil, temennya sesama komoditas yaitu gold. Kalau yang tadi soft, yang ini hard gitu ya, hard commodity gitu ya. Emas melonjak 1% dalam perdagangan tadi malam. Nah, karena dolar juga merosot nih ya, didorong juga prospek kebijakan agresif Federal Reserve yang menarik gitu ya, safe haven kembali ke logam kuning. Jadi sempat kemarin aku mention kalau misalnya pindah ke US Treasury gitu ya, balik lagi ya supply demand, kebanyakan demand di US Treasury sekarang pindah ke gold karena gold lagi turun nih harganya dan akhirnya naik tadi malam 1%. Dan harga emas di pasar spot naik 0,9% menjadi 1.849,68 USD per ounce-nya. Sedangkan emas berjangka di Amerika Serikat ditutup melesat 1,7% menjadi 1.849,90 USD per ounce-nya. Oke, langsung lihat grafiknya. Masih sama ya, yang seperti kemarin WTI, karena benar ya Bapak dan Ibu, kita kemarin sudah bikin ya yang namanya support dan resistance ya gitu ya. Supportnya ada di sini,
Pas kena bener ya di 110 dan kemudian dia naik. Nah, gimana nih untuk scalping 30 menit? Kalau secara scalping 30 menit ini masih ada downtrend ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau nonton video ini masih bisa untuk membuka short sell atau sell untuk beberapa jam ke depan. Dan jangan lupa ada support quote juga ya di bawah di antara sekitar 109 sampai 112. Ketika mengenai area-area sini mungkin untuk bisa di buy tapi dalam waktu middle atau dalam waktu yang nggak terlalu lama. Ini untuk WTI. Lanjut gitu ya. Kita setelah ngomongin komoditas, kita ngomongin mata uang. Nah, kalau kemarin USD sempat sempat naik gitu ya. Sekarang Swiss nih ya, franc Swiss melonjak terhadap dolar Australia, Amerika dan euro setelah di mana Swiss National Bank atau SNB mengumumkan akan kenaikan suku bunga yang Nah, kalau ngomongin mata uang nih ya, tadi malam franc Swiss melonjak terhadap dolar Amerika Serikat dan euro. Setelah Swiss National Bank atau SNB mengumumkan kenaikan suku bunga yang mengejutkan. Sementara pound sterling melesat setelah Bank of England juga mengambil langkah serupa. Jadi setelah Amerika nih ya menaikkan suku bunga, bank-bank lain seperti Swiss dan terus abis itu Bank of England juga mengambil langkah serupa karena memang hampir di seluruh dunia ini udah mulai terlihat akan adanya resesi setelah mungkin COVID di mana kita banyak ya mencetak uang dan ini juga mengakibatkan inflasi jadi tinggi. Nah, SNB bergabung dengan bank sentral lainnya ya dalam memperketatkan kebijakan moneter dengan kenaikan suku bunga yang pertama 15 tahun sebelumnya ya. Demi mengontrol suku bunga, kebijakan menjadi 0,25% dari 0,75% yang diterapkan sejak 2015. Jadi belum pernah naikin lagi setelah 2015 dan sekarang akhirnya dinaikkan lagi suku bunganya. Nah, langkah tersebut menempatkan franc Swiss pada kecepatan yang naik ya harganya melonjak gitu ya terhadap euro sejak SNB melepaskan patokan mata uangnya pada 2015. Dengan mata uang bersama tersebut jatuh menjadi 1,9 menjadi 1,19 franc level terendah 2 bulan. Dan dolar AS jatuh 3,1% terhadap franc dengan laju penurunan satu hari terbesar dalam sekitar 6,5 tahun. Nah, kita lihat nih ya, tadi pagi gitu ya. Kalau tadi pagi USD sempat mengalami kenaikan nih dibandingkan Euro, New Zealand, Australian, GBP, Swiss franc, Japan yen, tapi mengalami pelemahan terhadap Kanadian. Tapi kita lihat tetap harus lihat dulu ya. Yang pertama ada USD Japan yen. Nah, kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu mau trading gitu ya, bisa pertama di USD Japan yen tapi untuk membuka short sell. Karena kita lihat ya, kita bisa lihat di sini trennya masih mengalami tren downtrend. Jadi kalau 30 menit ke depan Bapak Ibu mau buka USD Japan Yen itu masih bisa untuk membuka short sell. Karena kalau lihat dari stokastiknya ya udah overbought cenderung untuk ke arah bawah. Dan yang kedua ada USD Swiss franc. Nah, tadi ya turun-turun gitu ya. Swiss franc meningkat berarti USD mengalami pelemahan. Kalau kita lihat ya walaupun tadi pagi sempat hijau tapi secara tren besarnya dolar gitu ya masih melemah terhadap Swiss franc dan Bapak Ibu bisa lihat Bapak Ibu bisa membuka posisi short sell di mana stokastiknya juga ya walaupun udah masuk normal area tapi cenderung untuk melanjutkan penurunan ke bawah. Oke, itu untuk Swiss franc. Dan lanjut ada cryptocurrency. Nah, masih sama ya Bapak Ibu ya seperti yang saya sampaikan. Kita langsung lihat di grafiknya saja bahwa Bitcoin ini masih berada di daerah sideways-nya. Jadi kemarin gitu ya saya udah mention ke Bapak Ibu untuk namanya sideways gitu ya, BTC akan masih melakukan sideways dalam beberapa hari dan kalau kita lihat stokastiknya cenderung turun ya malam ini, tapi kita harap jangan turun terlalu besar gitu ya, jangan turun di bawah 19.000, masihlah aman di daerah sini. Tapi untuk BTC mengalami bukan penurunan, mengalami area sideways. Jadi untuk investor masih harus wait and see dulu. Tapi kalau untuk scalping bolehlah ya untuk dibeli BTC tersebut. Dan terakhir ada ekonomi kalender di mana hari ini nggak terlalu banyak ya event yang
krusial. Mungkin dari kemarin event-eventnya udah krusial seperti The Fed, terus Swiss National Bank juga, Bank of England udah semua ngeluarin suaranya. Nah sekarang nih ada sebenarnya Japan Yen, tapi masih tentatif ya, hari ini belum tahu untuk jadwalnya kapan. Kebijakan moneter juga, apakah Japan Yen juga akan mengeluarkan meningkatkan suku bunga juga gitu ya, harus dipantau juga. Dan yang satu lagi ada USD, ada The Fed Chair Powell Speaks. Jadi ini cuman kayak sambutan aja biasanya ya yang dilakukan oleh Jeremy Powell. Oke, itu kalender ekonomi untuk hari ini. Dan hari ini selesai untuk analisa hari ini. Untuk Bapak dan Ibu yang punya pertanyaan bisa langsung ditanyakan di GE Community. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita GE Education di Facebook, Instagram, dan di YouTube kita juga GE Education Indonesia. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Oke, salam. Saya Anita. Selamat siang Bapak Ibu dan selamat beraktivitas.